memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk meminta keadilan untuk anak kami. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin, demi Allah. Saya masih bersama mantan Menko Polhukam yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008 hingga 2013, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, saya mau masuk ke satu kasus yang begitu banyak menjadi perhatian publik, yaitu pembunuhan Vina. Ya. Kemarin secara mengejutkan, hakim mengabulkan permohonan dari pra-peradilan itu sehingga Peggy yang selama ini menjadi tersangka dilepaskan. Pak Mahfud, saya ingin bertanya pada Anda karena Pak Mahfud juga pasti tahu ada peradilan sesat, kita mengenal Sengkon Karta. Masih ada 7 lagi terpidana yang dihukum seumur hidup. Apakah ini membuka peluang bahwa polisi salah tangkap dan kita telah menyaksikan peradilan sesat? Bisa menjadi novum gitu ya. Bahwa kalau ini dulu dianggap satu paket pelaku, hanya saja belum tertangkap. Lalu sekarang sesudah ditangkap, kemudian ternyata tidak, berarti yang 7 ini pun tidak dong. Yang sekarang yang sedang dilakukan. Logika kita kan satu paket. Dulu dakwanya kan 11 orang. Yang 3 lari, yang 8 masuk, tapi yang 1 kecil dikeluarkan lebih dulu, kan gitu. Nah, berarti ini, karena ini satu paket dakwaan, berarti ini juga seharusnya menjadi novum. Tapi silakan para pengacaranya atau keluarganya itu anggap sebagai sebuah novum. Seperti Sengkon dan Karta dulu kan? Ya, tahun 74. Iya. Kita masih itu menjadi bahan kuliah yang menarik itu kasus Sengkon dan Karta itu. Ini menjadi tambahan lagi nih, menjadi bahan kuliah di kampus-kampus gitu. Bagaimana profesionalitas penegak hukum itu, Polri terutama yang sedang jadi sorotan itu supaya tidak serampangan. Menurut saya ini serampangan, Mbak. Serampangannya kenapa? Pak Mahfud menggunakan kata serampangan. Serampangan begini. Karena kasus ini kan 2016 ya. Dikatakan ada buron ABC. Hilang kasus ini. Baru muncul lagi sesudah ada film. Film Vina sebelum 7 hari. Loh, baru orang ingat lagi itu lalu dikejar lagi. Nah, kalau tidak serampangan kan begitu diputus dicari. Dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua. Katanya 3. Lalu diumumkan yang 2 itu fiktif. Tidak ada. Gitu. Padahal itu putusan pengadilan. Ada 3 DPO. Dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan. Di dalam proses persidangan itu disebut. Nah, ini kan serampangan namanya gitu. Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam sehingga kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah, sekarang udah terbukti, berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Ini satu paket dakwaan kok. Ternyata ini salah kan gitu. Prof, kami mewawancarai para mantan Kabar Reskrim. Mereka mengatakan bahwa panggil kembali semua penyidiknya. Ya. Untuk mendapatkan gambaran seperti apa penyidikan di tahun 2016 lalu. Pertanyaannya adalah para penyidik itu, dan bahkan ada yang lebih keras lagi, yaitu mantan Wakapolri Pak Ugrosana mengatakan itu harus kena sanksi para penyidiknya pada waktu itu jelas. Mereka sudah waktu itu juga mantan Kabar Reskrim mengatakan ini sudah jelas-jelas prosedur yang salah. Pertanyaan saya adalah memanggil penyidik yang dulu ada di Cirebon pada waktu itu, sekarang mereka sudah berbintang, Pak. Menurut Bapak seberapa mampu menggali keterangan para penyidik yang 6 tahun lalu ada, yang sekarang sudah berada di posisi-posisi strategis, dan mereka semua rata-rata sudah berbintang, minimal bintang 1. Kalau memang mau, apa susahnya? Kan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran itu harus ditangani sebanyak apapun bintang yang dimiliki. Waktu kasus Sambo sama kan? Kan baru
sesudah diambil oleh Mabes Polri. Baru itu jalan. Ketika semula berputar-putar di Polda gitu, tidak ada yang berani karena sama-sama bintang 2. Dan itu sama-sama di Polda. TKP-nya dihalang-halangi. Begitu dipindah ke Mabes Polri, kan bisa lama-lama. Bisa juga kalau itu mau dilakukan gitu. Bisa. Kalau kasus Ferdy Sambo, Pak, itu memang satu kasus yang bisa dibilang sangat itu menyangkut Jenderal Bintang 2, kemudian dibilang malaikat maut anggota Polri, sehingga waktu itu Pak Mahfud ikut menggerakkan supaya proses itu cepat. Tapi kalau sekarang Pak, kalau ini adalah satu pembunuhan yang sebenarnya tanpa mengurangi perhatian atau keberpihakan kita pada keluarga korban, ini kan tidak sebesar itu tantangannya. Memang, siapa yang sebenarnya ingin dilindungi dari kasus pembunuhan Vina dan Egi ini? Ya, saya jawab yang pertama dulu. Kasus Sambo itu kan besar sehingga bisa tarik ke Mabes. Ya, jawaban saya itu tadi, tidak ada kasus sekecil atau sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan di Mabes. Termasuk ini katanya karena udah sekarang ada bintang 2, bintang 1, ya tarik aja ke Mabes kalau memang tidak benar kan bisa. Tetapi tentang siapa yang akan dilindungi dari ini, nah itulah yang sekarang harus digali. Kita juga tidak boleh. Karena itu jadi pertanyaan besar. Mengapa peristiwa ini seperti seolah ingin menutupi sesuatu? Iya. Siapa yang sebenarnya sedang dilindungi dalam kasus ini? Kalau dulu tentu ada seorang Kadif Propam yang harus dijaga. Ya. Karena itu akan membawakan efek atau aib pada institusi Polri. Kalau ini sehingga publik kemudian siapa sih pelakunya? Anaknya siapa? Atau siapa? Kalau Pak Mahfud biasanya mengurai persoalan ini. Apa sebenarnya yang selama ini menjadi tawanan kasus-kasus sehingga tidak dibiarkan transparan? Sifatnya masih spekulatif juga. Karena ini udah lama tertutup. Nah kita kembali ke spekulasi awalnya aja. Dulu kan ada dugaan ini anaknya pejabat ini cucunya pejabat ini. Sehingga harus dicarikan kambing hitam. Karena kasus ini faktanya ada pembunuhan. Pasti ada pembunuhnya. Nggak boleh tenggelam. Tapi harus melindungi anaknya ini, anaknya itu dan seterusnya. Maka ini spekulasinya ya. Maka dimunculkan kasus kambing hitam ini. Dan ternyata juga di berita acaranya yang 11 orang muncul itu kan muncul dari seseorang yang dibuat oleh Rudiana kan. Iya kan? Atas BAP yang dia buat terhadap 2 orang. Ya. Lalu muncul nama sebelahnya tidak dikonfirmasi lagi. Langsung diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mungkin melindungi nama orang. Juga melindungi kasus lain. Perbuatan-perbuatan lain. Misalnya narkoba dan sebagainya. Itu kan sudah muncul. Itu kan bisa diurai lagi. Kan ada saintifiknya ya untuk polisi sudah ahli sebenarnya kalau mau menemukan itu dengan benar tanpa terhambat oleh masalah-masalah psikologis itu gampang menurut saya. Apa susahnya yang kayak gitu? Apalagi mantan kabar eskrim semua nih sudah mengatakan seperti itu, ini tidak benar. Jadi Pak Mahfud tetap pada prinsip tidak ada kasus sebesar apapun atau sekecil apapun yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kasus besar sekecil apapun tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa juga bintang 3, bintang 4, bintang 5, tidak bisa. Karena tidak boleh satu kejahatan yang muncul itu, lalu karena itu orang tinggi tidak bisa diselesaikan, tidak boleh ada begitu.